2020. Peran saya di sini adalah sebagai moderator pada acara kuliah tamu hari ini dengan tema Teknologi Transformator dan Maintenance pada PLN. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat mengikuti kuliah tamu pada hari ini. Yang terhormat Manajer PLN UPT Kalselteng Bapak Jamrotin Armansyah ST. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Program Studi Teknik Mesin atau yang mewakili. Yang terhormat abang-abang alumni Program Studi Teknik Mesin Universitas Lambung Mangkurat. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Lambung Mangkurat Muhammad Faruk Setiawan. Dan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah berkesempatan menghadiri acara kuliah tamu pada hari ini. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib acara kita pada hari ini. Tata tertib Zoom Meeting Kuliah Tamu HMTM ULM. 1. Peserta memasuki Zoom Meeting 15 menit sebelum acara dimulai. 2. Seluruh peserta wajib mengisi angket daftar hadir pada room chat. 3. Selama kegiatan berlangsung, peserta dimohon agar mendiamkan mute mikrofon kecuali dipersilakan oleh moderator. 4. Peserta wajib berperilaku santun dalam berbicara, serta berpakaian rapi dan sopan. 5. Apabila ada pertanyaan, silakan raise hand atau ketik di kolom komentar, atau langsung berbicara. Peserta diperbolehkan mengaktifkan kamera saat kegiatan berlangsung. Ya, selanjutnya izinkan saya menyampaikan susunan acara kita pada kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga doa pembuka, keempat pengenalan pemateri dan pembacaan CV pemateri, 5 penyampaian materi, 6 sesi tanya jawab, 7 doa penutup, 8 penutup. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, diharapkan kepada para hadirin untuk mengaktifkan kameranya. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan yang akan disampaikan oleh Saudara Trendy Pratama. Kepada Saudara Trendy Pratama selaku Ketua Pelaksana, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang saya hormati,
Bapak pemateri Pak Jamruddin Armansyah, eh, Ketua Program Studi Teknik Mesin atau yang mewakili Pak Heri Irwansyah, STMT, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Lampung Mangkurat, abang-abang alumni, serta para peserta kuliah tamu Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia yang telah membantu agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan yang kedua, saya berharap kita semua dapat menyimak dan memahami materi yang disampaikan oleh Pak Jamruddin Armansyah. Baiklah, mungkin itu saja kata sambutan yang saya sampaikan. Saya salah hilap, mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Trendi selaku Ketua Pelaksana. Yang kedua, sambutan dari Ketua HMTM ULM kepada Saudara Muhammad Faruk Setiawan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Pak Jamruddin Armansyah selaku narasumber pada kegiatan kuliah tamu pada hari ini, dan yang saya hormati Pak Heri Irwansyah selaku Sekretaris Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas yang sekaligus Pak Dr. hadir yang berhadir pada kesempatan hari ini. Mungkin sama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kerahmatan karunia-Nya kita dapat bertatap muka secara virtual bagi transformator dan maintenance di PT PLN Persero. Nanti mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Mungkin harapannya nanti di sini untuk masalah teknologi transformator dan maintenance-nya nanti kawan-kawan dapat memahami untuk menambah ilmu pengetahuan buat bekal kawan-kawan kuliah maupun bekal untuk di dunia kerja nantinya. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Jamruddin Armansyah yang sudah berkenan atau bersedia untuk mengisi kegiatan kuliah tamu pada hari ini. Kemudian juga kepada Pak Heri Irwansyah yang sudah berhadir untuk hari ini dan hadir pada kegiatan hari ini serta kawan-kawan dari program studi teknik mesin dan teknik kimia yang sudah berhadir pada kegiatan hari ini, dan juga tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Harapannya acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Ya, terima kasih kepada Saudara Faruk atas sambutannya. Yang ketiga adalah sambutan Ketua PSTM ULM kepada Bapak Rahmat Subagio. Langsung ke Kakak Prodi. Maaf, saya ulangi. Yang ketiga yaitu sambutan Kaprodi atau yang mewakili untuk sekaligus membuka acara kita pada hari ini kepada Bapak Heri Irawansyah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon konfirmasi sebelumnya, ini suara saya bisa kedengaran? Halo. Jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk melaksanakan kegiatan kuliah tamu di program studi teknik mesin. Pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Jamruddin Armansyah, yang telah meluangkan waktunya dan berkenan untuk memberikan
kuliah tamu di program studi teknik mesin ULM. Kemudian saya mewakili juga dari program studi teknik mesin, mewakili koordinator program studi Bapak Dr. Rahmat Subagil yang pada kesempatan hari ini belum bisa berhadir untuk memberikan sambutan dan membuka kegiatan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Oke, baik. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat. Dan mungkin itu saja sedikit sambutan mewakili dari koordinator program studi dengan Ya, mungkin ada sedikit kendala dari Bapak Heri. Kita langsung saja acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa kepada Saudara Randu Saputra. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Nikmat iman, nikmat kesehatan, bagi dan jadi hasan subhanahu zat yang Acara nomor SE 7905763. Tempat tanggal lahir Madiun 23 Oktober 1999, nomor HP 0811.
Riwayat pendidikan sekolah dasar sejak 1 Juli 1985 hingga 30 Juni 1991 di SDN Mojorejo 2 Madiun. SMP 1 Juli 1991 hingga 30 Juni 1994 di SMP Negeri Madiun di SMP Negeri 2 Madiun. SMA 1 Juli 1994 hingga 30 Juni 1997 di SMA Negeri 2 Madiun. S1 Listrik 1 Juli 1997 hingga 30 Juni 2003 di Institut Teknologi 10 November. Dihasilkan P aksen fungsi T yang merupakan output dari jabatan terakhir Deputi Manajer Penyaluran pada bidang transmisi dan distribusi PT PLN sejak 1 Juli 2017 hingga 30 November 2017. Engineer Operasional Performance Improvement pada PT PLN Persero wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Sejak 1 Desember 2017 hingga 28 Februari 2018. Manajer Unit Pelaksana Proyek Ketanah Utara. Sejak 1 Maret 2018 hingga 30 September 2018. Manajer Unit Pelaksana Proyek Ketenaga Listrikan Provinsi Kalimantan Timur, Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur, dan sejak 1 Oktober 2018 hingga 30 Juni untuk dan penyaluran Kalimantan. Sejak 1 Juli 2019 hingga sekarang. Ya, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari Bapak Jamrotin Armansyah, ST. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Heri Irawansyah selaku Sekretaris Program Studi Teknik Mesin Universitas Lambung Mangkurat, Ketua Himpunan Teknik Mesin Universitas Lambung Mangkurat, yang kami hormati peserta pada kuliah teknologi transport. Izin share dari saya. Baik, terima kasih. Kuliah tamu Teknologi Transformator dan Maintenance Universitas Lambung Mangkurat pada hari ini, Kamis 8 April 2021. Mungkin saya mengenalkan secara langsung ya ke rekan-rekan semua atau adik-adik semua mahasiswa teknik mesin dan teknik kimia. Mohon maaf jika mungkin nantinya akan banyak istilah-istilah yang ataupun materi-materi yang lebih kepada kelistrikan, karena memang saya selama di sini di UPT atau unit pelaksana transmisi itu adalah bergerak di
bidang kelistrikan, sedangkan transformator sendiri itu adalah juga akan banyak di bidang kelistrikan maupun di bidang material dan kimia. Baik, sebagai pengetahuan kita bersama, kami sampaikan dari PLN, di mana PLN menggunakan standar tegangan operasi atau tegangan di sini kalau di rumah adalah kita colokan listrik itu 220, 380 volt itu 220 yang satu fasa, yang 380 volt itu yang 3 fasa. Jadi tegangan yang ada di PLN yang melayani ke pelanggan itu yang pertama adalah tegangan ekstra tinggi, itu adalah 275 kV atau 500 kV. Ini jaringan yang menggunakan tegangan operasi ekstra tinggi ada di Jawa, di Sumatera, dan di Sulawesi. Untuk 500 kV atau 500 kV itu hanya ada di Jawa, sedangkan 275 kV di Sumatera dan mungkin ada semua ya sampai dengan Papua. Indonesia. Ini yang ada, kalau adik-adik lihat semuanya itu di pinggir jalan yang menggunakan tiang beton maupun tiang besi. Itu yang ada sepanjang jalan seperti yang Ahmad Yani, kemudian Trikora kanan kiri. Nah itu menggunakan yang pakai tiang beton itu menggunakan tegangan 20.000 volt atau 20 kilovolt. Berikutnya adalah tegangan rendah. Nah, ini yang 220 volt atau 380 volt itu yang masuk ke rumah tangga. Yang masuk ke rumah tangga itu menggunakan 220 volt supaya ini lebih mengenalkan ke kawan-kawan semua ya. Ini saya sebut kawan-kawan sajalah, kita sama-sama diskusi di sini sharing ilmu. Berikutnya adalah sistem kelistrikan Kalsel Tengah atau Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sebagai operasinya kami di sini itu tegangan tinggi, kemudian tegangan menengah 20 kV, kemudian dan tegangan rendah. Ini dilayani oleh kawan-kawan di UP3 untuk tegangan menengah dan tegangan rendah. Sedangkan untuk unit pelaksana transmisi, transmisi itu menangani untuk tegangan tinggi sampai dengan tegangan ekstra tinggi. Cuman kebetulan di Kalimantan belum ada tegangan operasi di atas 150 kV. Sedangkan kelistrikan PLN menggunakan frekuensi 50 Hz, di sini adalah seluruh Indonesia. Ya mungkin sebagai informasi, jika kita membeli sesuatu itu coba dilihat di nameplate. Kalau di HP mungkin nggak terlalu kelihatan, nah, kalau di charger biasanya kelihatan, di situ selalu ada data berapa Hz, 50/60 Hz biasanya ya. Kalau 50 Hz itu ada di kita, di PLN, di Indonesia, sedangkan 50 Hz banyak digunakan di Amerika. Baik, ini langsung masuk saja ke transformator. Transformator atau trafo, itu ada dua. Yang pertama adalah trafo tenaga. Nanti gambarnya ada di belakang seperti apa sih trafo tenaga, kemudian seperti apa sih trafo transformator atau trafo pengukuran. Transformator atau trafo sama saja sebagai penyebutan, mungkin nanti kita ke belakang lebih ke trafo saja. Tegangan yang rendah atau sebaliknya. Jadi dari 150
tegangan yang lebih rendah ke tegangan yang lebih tinggi. Ini untuk trafo pembangkitan itu namanya step up. Jadi dari tegangan rendah ke tegangan yang tinggi. Seperti di Asam-Asam, mungkin nanti kalau ada kerja praktek di sana, itu ada namanya step up transformer, itu dari tegangan 11 kV ke tegangan 150 kV. Untuk tegangan pembangkitan itu agak berbeda ya, karena memang hanya di sistem pembangkitan saja, itu 6,3 kV, 11 kV, dan 21 kV. Kemudian di gardu induk seperti yang rekan-rekan lihat atau adik-adik lihat, itu biasanya di Cempaka, itu adalah tipenya adalah step down atau menurunkan dari tegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Itu step down transformer atau trafo step down dari 150 kV ke 20 kV. Jadi turunnya bertahap. Jadi dari Asam-Asam itu dikirim daya dari sana ada 190 megawatt, itu dikirim ke kota atau dikirim ke Banjarbaru, Banjarmasin dan sekitarnya, itu melalui tower SUTT 150 kV, dan di gardu induk Cempaka itu kita turunkan kembali dari 150 kV turun tegangan, kita ubah lagi menjadi 20 kV. Berikutnya untuk sampai ke pelanggan kita menggunakan trafo distribusi namanya. Trafo distribusi ini ada di tiang-tiang, ada di tiang-tiang PLN yang di pinggir jalan, yang ada trafonya itu yang ada keramiknya, yang duduk di sana, itu nama juga step down. Di situ menurunkan tegangan dari 20 kV ke 220. Jadi untuk kita, untuk sistem transmisi dari gardu induk Cempaka itu dari 70 atau 150 kita turunkan ke 20 kV. Kemudian 20 kV ini untuk ke pelanggan atau ke rumah tangga itu kita turunkan lagi menjadi 220 volt atau 380 volt, ini tergantung dari tipe pelanggannya. Kalau rumah tangga biasa itu menggunakan tegangan 220. Kalau bisnis biasanya seperti Alfamart, Indomart itu menggunakan tegangan 380 volt. Baik, berikutnya adalah jenis trafo pengukuran. Di sini berfungsi sebagai alat ukur ya, alat ukur arus dan tegangan. Pada gardu induk ini adanya hanya di gardu induk rata-rata, kemudian di rumah juga jarang, di rumah tangga jarang. Kalau di industri, di pabrik ada kemungkinan menggunakan trafo pengukuran ini. Di sini terdiri dari dua jenis, yaitu trafo arus dan trafo tegangan sesuai yang diukur. Kalau yang daya itu untuk menyalurkan daya, menaikkan menurunkan tegangan, namun dengan daya yang sama. Baik, berikutnya adalah kita masuk ke trafo tenaga. Nah, ini prinsip kerja trafo tenaga ya, prinsip dasar. Baik itu di pembangkitan, kemudian di gardu induk, kemudian di tiang, ataupun di manapun, di charger yang masih menggunakan inti besi atau magnetik. Kemudian di yang kalau lama mungkin radio ya, kalau zaman saya ya masih ada itu trafo radio yang gede-gede itu. Kalau sekarang sudah nggak ada, radio sudah didengarkan di handphone ya. Zaman sekarang, kalau zaman dulu ya masih ada memang trafo radio maupun trafo apa ya namanya, trafo yang di lampu-lampu itu, lampu TL. Nah, sekarang lampunya sudah LED semua, itu sudah nggak ada trafonya. Baik, trafo merupakan peralatan statis, ini tidak ada bergerak trafo itu. Kemudian di mana rangkaian magnetik dan belitan yang terdiri dari dua atau lebih belitan, secara industri elektromagnetik mentransformasikan daya, yaitu berupa arus dan tegangan, sistem AC atau sistem arus bolak-balik, ke sistem arus AC juga ke arus dan tegangan yang lain pada frekuensi yang sama. Jadi frekuensinya sama, yaitu 50 Hz. Kemudian trafo menggunakan prinsip elektromagnetik, yaitu hukum ampere dan hukum induksi Faraday, di mana perubahan arus atau medan listrik dapat membangkitkan medan magnet. Jadi di sini kalau kita kasih tegangan atau kita kasih baterai lah, atau kita colok ke ini akan muncul medan magnet. Kemudian medan magnet ini akan menginduksi atau memunculkan tegangan di sisi sebelah kanan atau sisi sekunder. Di sini adalah sisi primer, ini adalah sisi sekunder.
Perubahan medan magnet dapat membangkitkan tekanan induksi di sisi sekunder. Ini adalah teori atau prinsip kerja trafo. Nah, ini teori dasar trafo untuk perhitungan-perhitungan secara elektrikal itu kita langsung saja ya. Ini adalah ES itu adalah tegangan sekunder, di sini EP itu adalah tegangan primer, N itu adalah lilitan, jumlah lilitan sisi sekunder, NP adalah jumlah lilitan sisi primer. Jadi secara perbandingan untuk tekanan di sisi sekunder itu adalah jumlah lilitan sekunder dibagi jumlah lilitan primer dikali tekanan di sisi primer. Jadi umpamanya kita dari 220 kita mau turunkan ke 5 volt untuk charger seperti charger HP gitu ya, itu ya kita disesuaikan berapa jumlah lilitan primer, berapa jumlah lilitan sekunder, sehingga memenuhi untuk tegangan keluaran dari sekunder itu adalah 5 volt sehingga bisa untuk mengcas HP kita. Ini sama di sini adalah hukum kekekalan energi di mana VA itu adalah kapasitas. Kalau kita di meter kita atau di rumah kita kan ada 900 VA, 1300 VA atau 2200 VA itu adalah kapasitas maksimal dari meter kita atau langganan kita. Jadi trafo punya kapasitas menggunakan VA, volt ampere, itu di sisi primer sama dengan di sisi sekunder, itu adalah hukum kekekalan energi. Dari situ turunlah namanya rasio. Ini ada rumus rasio yang disebut sebagai rasio trafo itu sendiri. 150 per 20 kV, nah, itu arusnya akan menyesuaikan sesuai rasio rumusan ini. Ini mungkin akan di dasar-dasar mata kuliah dasar listrik mungkin akan ada ya, dan yang kawan-kawan yang sudah mengikuti mungkin lebih paham. Baik, ini adalah konstruksi atau bagian dari trafo. Konstruksi adalah bagian utama rangkaian listrik. Di sini adalah inti, ini adalah kumparan, kemudian isolasi, di mana ada peralatan utama, di itu ada tangki dan konservator, gasing, tap changer, lighting arrestor, kemudian peralatan proteksi dan sistem pendingin. Mungkin ini coba saya ini kan di depan, nanti di belakang kita munculkan lagi. Untuk trafo di gardu induk untuk pembangkit maupun untuk gardu induk bentuknya seperti ini. Ini besar, mungkin besarnya sekitar 3 kali 5 meter. Kalau tanpa radiator, ini adalah radiator. Kalau dengan radiator mungkin sampai 5 kali 5 meter atau 5 kali 6 meter. Karena memang banyak aksesoris yang terpasang di trafo sebagai pelengkap dari trafo itu sendiri. Jadi inilah karena tegangannya tinggi, yang pertama adalah itu, kemudian menggunakan tegangan 150.000 volt, kemudian menggunakan, ini merupakan daya yang sangat besar, itu 30 MVA atau 60 MVA. 60 MVA itu sama dengan 60 juta VA atau 60.000 kVA. Sedangkan kita langganan di rumah tangga itu hanya 900 VA, 1.300 VA, itu sebagai perbandingan saja. Supaya kita agak di awal tidak ngawang, inilah bentuk trafo yang kita bicarakan, teknologi trafonya atau nanti pembuatan trafonya seperti apa. Kemudian untuk inti besi itu ada di dalam, ini adalah menteng yang besar ini, kemudian di dalam itu ada inti besi, kemudian ada minyak, isolasi, oil, kemudian ada belitan atau winding, dan ada juga tap changer atau pengatur tap. Sedangkan aksesoris di luar itu ada radiator sebagai pendingin karena trafo itu dia operasikan panas. Kemudian juga ada perlengkapan lain untuk pengoperasian trafo itu sendiri. Baik, kembali lagi ke yang tadi. Mohon maaf kalau agak bolak-balik ya, supaya ini supaya ada bayangan saja. Nah, ini adalah inti. Kalau kita buka
itu main tank atau tangki utama. Ini adalah inti kita, yaitu inti besi, menggunakan besi sebenarnya, bukan tembaga ataupun aluminium. Intinya adalah besi core-nya, ini seperti ini di dalam. Inti besi media mengalirnya flux yang timbul akibat induksi arus bolak-balik pada kumparan yang mengelilingi inti besi, sehingga dapat menginduksi kembali kumparan yang lain. Ini dibentuk dari lempengan-lempengan tipis yang dikasih isolasi, atau kalau yang dulu pernah bongkar trafo-trafo yang kecil itu kalau dibuka-buka jadi tipis-tipis kecil-kecil gitu. Ini untuk mengurangi rugi-rugi akibat eddy current namanya, eddy current atau arus eddy yang merupakan arus sirkulasi. Jadi inilah kalau kita lilit kawat, kemudian kita colok, itu akan muncul arus atau eddy current di dalam lempengan besi itu. Untuk mengurangi maka ini dicacah atau dilapis-lapis dan dikasih isolasi tipis, sehingga ini seakan-akan tidak menyatu, sehingga menjadi mengecil untuk arus eddy current-nya. Kenapa harus kita kecilkan? Karena arus ini merupakan losses atau rugi-rugi daya. Yang pertama, kedua juga menyebabkan panas. Nah, ini panas. Nah, ini gambar yang lain seperti inilah bentuk ini. Seperti inilah bentuk kira-kira ada beberapa yang trafo yang bentuknya seperti ini. Ini sepertinya trafo 20 kV. Nah, ini seperti ini di layer-layer. Ini kalau kita pasang seperti ini di layer-layer juga dipasang, dijadikan satu, dikunci, namun nanti dikasih belitan di sisi luarnya. Jadi inti besi terbuat dari baja silikon yang tebalnya kira-kira 0,3 mili yang dilaminasi atau dikasih lapisan isolasi untuk mengurangi besarnya arus pusar atau eddy current atau rugi besi atau rugi inti. Nah, ini inti besi ini berfungsi untuk menghasilkan garis gaya magnet, di mana ini kerapatan garis gaya magnet adalah luas permukaan kern, atau kern ini adalah ini kernnya dikali jumlah garis gaya. Nah, ini secara bahan, mungkin kalau di teknik mesin ada mungkin program studi yang lebih detail lagi masalah bahan atau teknik material. Nah, ini bahan karen yang baik ini dapat menghasilkan kerapatan flux maksimum 100.000 gaya dengan luasan 1 inci persegi. Nah, ini dari sini akan muncullah kerapatan flux maksimum yang bisa dicapai 200 volt per belitan. Di sini hal ini sangat-sangat mempengaruhi ukuran dimensi dari trafo tenaga itu. Jadi sebagai perbandingan, umpamanya tahun 1950 dengan daya 10 MVA itu yang besar tadi, yang 5 kali 6 meter itu hanya 10 MVA. Namun dengan teknologi yang teknologi kapasitasnya naik 3 kali lipat, itu ukurannya lebih kecil daripada 10. Nah, kalau tahun 2015 ke atas atau 2000-an ke atas, itu trafo 60 MVA 2 kali lipat, itu besarnya sama dengan trafo 30 MVA. Jadi besarnya sama dengan trafo 30 MVA, namun kapasitasnya naik 2 kali lipat. Ini berkat dari teknologi material. Jadi material baik itu kemurnian tembaganya dan kertasnya, kemudian kayunya dan material-material yang membentuk trafo itu, sehingga itu bisa direduce secara ukuran, tentu saja akan mereduce atau mengurangi cost. Nah, untuk mempunyai kekuatan mekanikal yang cukup kuat, ini kalau tembaga semakin murni semakin alot, yang mirip kayak emas, lebih alot, ulet gitu. Terus kemudian daya hantar listrik yang sangat baik itu adalah tembaga nomor 1. Kemudian titik lebur yang cukup tinggi. Nah, ini juga kita perlukan sehingga pada saat beroperasi itu muncul panas di inti atau di lilitan itu masih tahan. Ini tahan sampai 1080 derajat. Untuk kapasitas trafo kecil menggunakan aluminium. Nah, ini memang untuk kecil itu diartikan yang trafo tiang ya, yang trafo di pinggir jalan yang di tiang itu menggunakan inti dan menggunakan belitan aluminium, karena untuk belitan tembaga mungkin tidak kompetitif secara harga.
Baik, untuk bentuk atau tipe untuk trafo tenaga tipe strip persegi 4 dengan bentuk strip mengurangi efek eddy current dalam konduktor. Trafo kecil konduktornya adalah tipe bulat. Jadi untuk trafo tenaga, untuk lilitan, belitannya itu juga dibuat strip, sehingga itu juga mengurangi eddy current atau arus pusar. Jadi setiap ada listrik mengenai bahan logam itu muncul arus pusar di sana. Baik, berikutnya adalah sistem isolasi. Sistem isolasi ini adalah sistem isolasi untuk bagian yang bertegangan, yaitu antar belitan-belitan. Maksudnya belitan-belitan di sini adalah belitan primer dan belitan sekunder. Kemudian juga antara belitan dengan terhadap ground. Ground itu adalah terhadap tanah, karena dia duduk di tanah ya, di pondasi. Bahan isolasi trafo sendiri terdiri dari isolasi padat dan isolasi cair. Ini ada dua, dari tadi di sini kelihatan, ini juga diisolasi, warna coklat itu adalah kertas untuk mengisolasi antar belitan, sehingga tidak short atau tidak terhubung langsung. Jadi isolasi padat atau selulosa itu ada yang pakai pressboard, kemudian pakai kertas scarf, kemudian ada pakai pressboard collar untuk semacam pengikat dari pressboard, kemudian ada juga kain katun di dalam, enamel, particle board, sejenis plywood, banyak menggunakan kayu sama kertas di dalam merancang trafo itu. Kemudian untuk isolasi cair itu kita menggunakan minyak isolasi atau oil. Di sini oilnya adalah tipe dari mineral oil, bukan sintetik. Untuk yang digunakan di trafo-trafo PLN itu masih menggunakan minyak mineral atau mineral oil. Nah, ini sistem isolasi dari isolasi kumparan. Kumparan sendiri menggunakan kertas kraft atau kertas pressboard berkekuatan dielektrik yang tinggi. Kekuatan dielektrik itu istilahnya kekuatan isolasi lah, isolasi yang tinggi untuk menahan kebocoran arus antar belitan di dalam satu kumparan. Jadi selalu di dalam satu kumparan atau lilitan itu selalu dikasih laminasi atau dikasih isolasi. Nah, isolasi antar kumparan menggunakan isolasi berbentuk lembaran yang bergelombang untuk ventilasi aliran minyak sebagai pendingin. Dari minyak ini sebagai media isolasi juga sebagai media pendingin. Pada ujung atas dan bawah kumparan memakai isolasi berbentuk ring. Nah, ini seperti ini. Ini gambar hitam putih ya, mohon maaf. Jadi ini adalah inti besi. Inti besi dari trafo itu sendiri, kemudian di sini ada kasih isolasi supaya tidak terhubung ke belitan, kemudian ini adalah belitan, ini adalah low winding, yang di dalam ini LV, low voltage winding, voltage yang lebih rendah itu ada di sebelah dalam, kemudian voltage yang lebih tinggi atau tekanan yang lebih tinggi ada di sebelah luar. Jadi dililit dulu jumlah sesuai desain, jumlah lilitannya berapa di sisi dalam, kemudian dikasih isolasi atau penyekat lagi antara lilitan sekunder dan lilitan primer, kemudian baru dikasih lilitan primer atau yang lebih tinggi. Jadi yang lebih tinggi memang di luar ya, tapi tergantung dari konstruksi masing-masing karena itu pabrikan. Tapi rata-rata untuk trafo gardu mungkin di luar trafo pembangkit itu menggunakan sisi dalam adalah sisi sekunder atau sisi tegangan yang lebih rendah, kemudian sisi luar adalah sisi primer atau tegangan yang lebih tinggi. Memang ini ada alasannya sih sebenarnya, karena pada konstruksi trafo itu ada salah satu peralatan namanya tap changer atau pengubah tap rasio trafo. Itu berada di sisi tegangan tinggi, makanya sisi tegangan tinggi dilaksanakan di luar. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Nah, ini bentuk konstruksi internal trafo tadi kalau dibuka terus diangkat. Nah, ini kalau ini sudah siap trafo itu untuk tidak ada kondisi sistem kan naik turun ya karena ada eksternal banyak sekali pengaruh. Oleh karena itu ada changer ini onload ini untuk mengubah sehingga
mempertahankan bahwa yang masuk ke rumah-rumah itu tetap 220 volt. Kita jaga, karena kalau di atas itu terlalu besar, itu menyebabkan kerusakan, kalau di bawah juga menyebabkan kerusakan, karena masing-masing peralatan rumah tangga maupun peralatan listrik mempunyai ring tegangan operasinya. Ini juga sama, ini tidak ada time changer-nya. Nah, ini ada RST atau terbalik, yang tengah jelas S. Jadi ini juga ada press board atau kertas. Ini semua keluaran dari Blitan itu semua diisolasi. Jadi semuanya ada diisolasi, dan ini apa namanya, seperti ini biasanya bukan material logam. Yang logam adalah ini sama bawah ini. Ini menggunakan logam. Sedangkan masuk ke sini biasanya di atas kita dikasih bantalan non logam seperti kayu dan sebagainya. Nah, ini contoh perbandingan dari konstruksi internal trafo. Nah, ini kalau tegangan 115, ini dari sisi rating, ini 115 di Indonesia nggak ada ya, 115, 132, kita adanya 150, itu KVA-nya katakanlah 40.000 atau 40 MVA, ini jarang juga di kita 40. Kita itu menggunakan MVA sudah di ini ya, sekitar 5, 10, 15, kemudian naik 20, 30, kemudian langsung 60, 40 jarang. Ini kira-kira untuk secara perbandingan saja, bahwa besi itu adalah sekitar 116 apa namanya, ini sebagai pembanding saja untuk ini. Berikutnya adalah minyak. Nah, ini minyak yang di dalam trafo tadi ada, setelah itu dimasukkan dalam menteng itu diisi minyak. Sebagai media isolasi nanti ada media isolasi baik itu tembaga, non tembaga, besi, ini masuk ke dalam trafo harus memenuhi parameter ini. Ini sifat kimia atau sifat fisik, kimia fisik ya, bukan kimia rangkaian seperti C22, sitelin, etelin dan sebagainya. Itu ada juga nanti pemeriksaannya itu di gas. Dan ini adalah sifat fisik atau karakteristik dari minyak yang diizinkan untuk digunakan pada trafo. Di sini ada ratingnya, kalau di bawah 72,5 kV itu ada nilainya seperti warna, kemudian breakdown voltage atau tegangan tembus, kemudian water content itu adalah apa namanya, water content adalah air, kandungan air, kemudian acidity atau keasaman, ini dielektrik, resistivity itu kemampuan hantar, kemudian oksidasi stability tidak boleh oksidasi, kemudian intervention tension itu tegangan antar muka, dan PCB content ini tidak boleh ada. Nah, minta spek ataupun kita tes karakteristik ini, sedangkan kemungkinan karakteristik ini akan berubah sejalan waktu operasi. Karakteristik ini akan berubah tergantung dari kondisi trafo itu sendiri. Nah, ini akan dicek karakteristik untuk pemeliharaan itu. Baik, berikutnya adalah perlengkapan trafo tenaga. Ini adalah trafo tenaga. Baik, untuk basing, nah ini untuk basing kita bicara
teknologinya ini kemudian mampu menahan tekanan gas, mampu menahan tekanan atau kebocoran minyak, mempunyai tekanan mekanik yang baik, sehingga kelembapan tidak masuk dalam trafo melalui basing. Basing ini harus juga mempunyai spesifikasi yang cukup tinggi. Nah, ini adalah bentuk, nah ini yang isolator, ini adalah bentuk basing. Ini ada tipe bulk. Tipe bulk ini untuk sisi 20 kV biasanya, di sisi LV atau low voltage itu tipenya bulk. Ini langsung keramik utuh gini, tengahnya ada lubang, kemudian ini masuk tembaga. Nah, ini yang kedua adalah tipe kondenser atau kondensator, basing tipe kondens. Ini ada 3 tipe. Ada resin bonded paper atau RBP basing. Ini teknologi basing yang pertama dan sudah mulai ditinggalkan, itu yang mirip seperti ini dan basingnya gede. Kemudian oil impregnated paper itu sebenarnya mirip juga, ini sama mirip. Ini ada minyak, ini juga ada minyak sama. Ini adalah gambarnya saja. Ini adalah gambar realnya, kemudian kita kira-kira di dalamnya seperti apa. Ini ada condenser body, kemudian ini ada oil, di sini ada minyak. Kemudian yang berikutnya teknologi terkini adalah menggunakan resin impregnated paper. Ini untuk mencegah air masuk atau kelembapan masuk ke dalam trafo. Karena berdasarkan banyak gangguan itu ada masih tembus di sini walaupun itu sudah ada sealing. Nah, ini di sini akhirnya untuk minyak ini kita isi dengan menggunakan resin. Nah, ini yang basing-basing teknologi 2017, kalau nggak salah PLN 2017 ke sini itu sudah menggunakan resin teknologinya. Jadi seperti ini di dalam ini ada resin yang sebelumnya minyak isolasi itu diganti dengan resin, sehingga lebih ramping dan lebih aman terhadap oksidasi atau kelembapan dari luar. Ini adalah sama dengan kondenser tadi. Ini bisa kita lihat di sini ada, kenapa sih ini ada gelas penduga atau gelas kaca penduga namanya, untuk melihat level minyak. Jadi ini yang warna kuning ini adalah minyak trafo, sedangkan warna coklat itu adalah isolasi kertas. Di sini juga ada kertasnya juga. Jadi pada basing kondenser ini peran minyak sangat penting, sebab dengan minyak yang berkurang dan tidak menutup atau merendam kertas isolasi yang warna coklat ini, itu akan terjadi stres dan panas. Stres akibat tegangan atau stres elektrik dan stres electrical stress, lebih ke sana ya. Stres terhadap electrical sehingga bisa menyebabkan basing itu mengalami kegagalan atau breakdown. Di sini bisa menjadi pecah atau meledak. Nah, ini sistem pendingin. Lanjut, setelah basing, sistem pendingin, trafo itu memerlukan pendinginan, sistem pendingin yang baik, karena jika tanpa pendinginan, trafo akan overheating, dan itu juga menyebabkan umur trafo menjadi pendek kalau sering-sering overheating. Nah, ini Pak, dalam pengoperasian trafo akan terjadi kenaikan temperatur atau panas yang disebabkan karena adanya losses. Semakin besar aliran daya yang dialirkan, itu lossesnya akan naik. Rugi tembaga atau arus beban dan rugi besi, arus magnetisasi tadi, eddy current. Kemudian temperatur yang tinggi akan mempengaruhi kekuatan isolasi, karena kekuatan minyak sendiri, minyak kertas semakin tinggi temperatur, isolasinya akan semakin turun. Karena itu kenaikan temperatur harus ditekan dengan sistem pendingin. Nah, ini ada sistem pendingin alami atau natural, kemudian sistem pendingin dengan tenaga gerak, ini force, kemudian kombinasi 1 dan 2, berikutnya adalah sistem pendingin dengan air. Nah, ini model sistem pendingin. Model sistem pendingin yang ada di trafo atau di PLN, itu ada namanya onan. Onan itu oil natural, air natural. Jadi untuk bersirkulasi pendinginan minyak dan udara itu bersirkulasi secara alami. Kemudian ada OVAV,
minyak bersirkulasinya alami, sedangkan untuk pendinginannya kita menggunakan fan atau motor kipas. Seperti di kayak ya mirip sama radiator mobil. Kemudian untuk OVWF itu oil force, water force, itu minyak dari dalam trafo disirkulasikan menggunakan pipa ke dalam kolam air. Nah, ini kalau nggak salah teknologi ini ada kalau nggak salah di Jawa dan di Sumatera, tapi di Kalimantan OVWF ini tidak ada. Jadi yang ada di Kalimantan adalah ONAN sama ONAF. Nah, ini seperti ini bentuknya, sistem pendingin atau radiator. Radiator sirip-sirip untuk membuang panas. Ini adalah ONAN. Di sini tidak ada kipas sama sekali. Jadi dari minyak panas akan masuk ke radiator, kemudian melakukan sirkulasi sendiri secara alami. Ini adalah mungkin kawan-kawan atau adik-adik dari mesin ya, fluida bergerak maupun perpindahan panas depan. Jadi supaya membuat sirkulasi lebih dapat menjaga juga. Jadi itu teknologi-teknologi material maupun desain-desain itu yang dari engineer mesin, teknik material, itulah yang merancang bagaimana perpindahan panas ini sangat-sangat efektif sehingga trafo atau temperatur trafo itu dapat dijaga ya. Berikutnya ini adalah konservator. Konservator ini untuk mengatasi pemuaian volume minyak dalam tangki. Jadi kalau pada kondisi suhu temperatur tinggi atau siang hari temperatur juga naik, itu minyak akan memuai. Nah, ini kita kasih konservator. Ini yang pertama untuk itu. Kedua, jika ada kebocoran, ini masih ada cadangan minyak karena kita harus menjaga level minyak itu paling tinggi adalah full. Tangki ini harus terisi minyak semua. Karena ada isolasi kertas tadi, kalau itu dia terbuka atau terkena udara, itu sangat-sangat berbahaya bagi trafo itu sendiri. Jadi ini kita perlukan konservatornya. Nah, ini jenis tangki trafo atau model-model tangki. Ini yang A ini pakai ada gasnya, ada udara. Ini di trafo distribusi biasanya, kemudian di tiang-tiang. Kemudian yang D ini yang pakai gas, ini kita jarang, di distribusi juga jarang. Ini pakai gas nitrogen ya. Jadi volume antara ada ruang di sini diisi oleh gas. Di sini biasanya kita pakai pada saat demop ya, pada saat pembongkaran atau pengiriman trafo baik dari pabrikan atau dari satu tempat ke tempat yang lain, itu dikurangi untuk menurunkan berat, kemudian diisi oleh gas. Ini yang menggunakan yang C itu menggunakan konservator, namun ini masih terhubung dengan udara dan ini juga menyebabkan oksidasi. Nah, ini yang teknologi terkini yang kita pakai sekarang mungkin di atas tahun 95 ya kalau nggak salah. Di atas tahun 95 itu menggunakan yang model D ini. Kalau di bawah 95 itu banyak yang model D, ada beberapa, ada juga tapi yang sudah model D. Baik, ini untuk tap changer. Untuk itu jangan sampai blow up. Nah, juga ada pengaman temperatur. Di sini kalau pengaman tekanan ada pressure relief device, ada pulse, ada Johnson. Pressure relief itu atau relay sudden pressure sih sama tekanan mendadak. Kemudian ada pengaman temperatur, kemudian ada pengaman tegangan surja. Surja itu tekanan petir. Jadi kalau terkena petir terus menjadi blue atau meledak. Dan pengaman arus gangguan hubung singkat. Ini adalah nama-namanya. Tadi relay Buchholz, relay Johnson, relay sudden pressure atau pressure relief device, kemudian relay thermal. Ini yang dua ini tekanan dengan melihat gas yang muncul Buchholz dan Johnson.
Kemudian untuk sudden pressure, tekanan memang tekanan dari minyak itu sendiri bergolak di dalam akibat adanya short circuit, apapun yang di dalam anteng ini dikasih titik terlemah sehingga tekanan itu bisa keluar, minyak itu keluar dan tidak menyebabkan trafo itu blow atau kembung. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya yang di ini ya, bentuk-bentuk di lapangan. Atas nama tadi relaynya ada relay Buchholz, di sini adalah prinsip kerja, ini ada minyak, nah ini seperti ini pakai bola-bola. Kemudian ini ada relay Johnson, tidak pakai bola tapi kerjanya mirip dengan Buchholz, cuman ini ada di on-load tap changer, ini ada di main tank transformer. Ini ada relay sudden pressure atau relief device tadi, di sini adalah kita didesain titik terlemah sehingga tidak terjadi tekanan lebih. Minyak akan keluar di sini. Maupun temperatur minyak. Nah, ini masih menggunakan teknologi lama, teknologi thermocouple. Yang baru ini sudah bisa ditarik secara digital, walaupun tetap masih menggunakan jarum di luar, di trafo, tapi sudah ada analog to digital converternya, dan itu bisa dibaca di dalam komputer operator untuk direkord atau direkam untuk monitoring dari temperatur itu sendiri. Nah, ini berikutnya adalah trafo arus. Tadi ada trafo tenaga, cukup banyak materinya kalau trafo tenaga karena trafonya besar, kemudian dayanya juga besar, bentuknya juga besar, pemeliharaannya juga lebih, pengamatannya juga lebih banyak, dan efeknya juga lebih besar. Kemudian berikutnya adalah trafo arus atau current transformer. Nah, ini teorinya trafo arus itu modelnya belitan, satu lingkaran begini, kemudian belitan dan hanya arus saja yang ada yang kita rubah. Jadi untuk trafo arus ini peralatan yang digunakan untuk mengukur besaran arus. Jadi dari 150.000 volt itu kalau kita mau mengukur langsung tidak bisa. Karena itu kita kena strom. Karena kan 150.000 itu gede ya. Oleh karena itu untuk mengetahui itu kita konversikan menjadi arus yang lebih kecil gitu. Jadi ada kita konversikan yang pertama, yang kedua juga kita supaya kita lebih mudah mengukur berapa sih arus yang lewat di konduktor yang di atas itu, yang di tower itu. Nah, itu kalau kita mengukur langsung ya kita kesetrum gitu ya. Jadi kita menggunakan trafo arus inilah. Nah, ini fungsi trafo arus tadi mengkonversi besaran menjadi besaran sekunder. Kemudian untuk standarisasi untuk sekunder itu sudah langsung ada standar secara internasional. Ya, untuk PLN itu menggunakan 1 ampere dan 5 ampere keluarannya. Nah, ini kalau saya kira kawan-kawan sudah ini ya, adik-adik sudah familiar dengan ampere ini, karena kalau kita beli ada yang 2,1 ampere, ada yang 2 untuk kemudian dengan 2 pengenal sekunder. Ini lebih anu sih. Nah, ini untuk tipe tangki seperti inilah isinya. Trafo itu bentuknya gede. Nah, ini ada di gardu induk. Kalau ini tegangan di atas 70 kV seperti ini bentuk trafonya dan ada minyaknya. Ini adalah salah satu nameplate trafo. Ini berikutnya adalah trafo tegangan. Nah, ini trafo tegangan ini, kalau trafo arus untuk mengukur arus, kalau trafo tegangan ya sesuai namanya ini untuk mengukur mentransformasikan tegangan sistem yang lebih tinggi ke tegangan sistem yang lebih rendah untuk kebutuhan peralatan indikator, alat ukur, meter dan relay atau proteksi. Nah, ini trafo tegangan juga untuk mengisolasi bagian primer yang tegangannya sangat tinggi dan bagian sekunder yang tegangannya rendah. Jadi primernya 150.000 volt, itu sisi sekundernya hanya 100 volt, 100 per akar 3, 110 per akar 3 atau 110 volt. Ini adalah sudah distandarisasi untuk keluaran sisi sekunder. Itu adalah 100, ini ada 1, 2, 3, 4.
ada 4 ininya. Kemudian juga mempunyai 2 kelas, yaitu kelas proteksi dan kelas ukur. Ini kelas ukur itu errornya lebih tinggi, errornya lebih rendah atau ketelitiannya lebih tinggi dibanding kelas proteksi. Dan ini jenis trafo tegangan, itu ada yang jenis magnetic voltage transformer, murni, voltage divider. Dalamnya ini bedanya ada di sini saja. Ini ada kapasitor yang disusun seri, di sini kapasitor, kemudian muncullah di sini ada rangkaian lagi, dan di sini ada minyak. Kalau induktif itu langsung di 150 kV, prinsipnya sama dengan trafo tenaga. Kalau ini yang saya ulang lebih ke teknologi. Nah, untuk pemeliharaan trafo sendiri ini ada 4 jenis pemeliharaan di kita. Itu ada predictive maintenance, kemudian ada preventive maintenance atau time based berdasarkan waktu, sesuai instruksi manual pabrik, sesuai standar-standar kita yang ada di PLN. Kemudian ada corrective maintenance, itu untuk perbaikan. Jika dari prediktif ini kita ketahui ada masalah atau ada, nah ini akan muncul corrective maintenance untuk perbaikannya. Nah ini kalau breakdown ini pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan. Kalau breakdown ini ada anomali rusak baru kita perbaiki. Kalau korektif itu sebelum rusak kita perbaiki. Nah untuk pedoman pemeliharaan sendiri di PLN ada 3. Itu ada in-service inspection, in-service measurement, dan shutdown testing atau shutdown measurement. Ini dapat juga kita kategorikan ada 3, yaitu inspeksi level 1, inspeksi level 2, dan inspeksi level 3. Ini in-service ini inspeksi saja, kemudian visual, untuk kalau measurement itu menggunakan alat ukur, tapi online, maksudnya alat itu beroperasi. Kalau shutdown itu alat kita matikan, peralatan-peralatan kita matikan untuk dilakukan pengetesan atau pengukuran. Nah ini untuk trafo tenaga, karena bentuknya besar juga banyak yang dites ya, banyak baik untuk in-service-nya, inspeksi in-service maupun measurement in-service measurement-nya, itu banyak yang kita cek. Kemudian untuk shutdown-nya juga banyak yang kita cek. Makanya pemeliharaan untuk trafo tenaga itu sangat lama, bisa 2 kali 8 jam, karena sore harus masuk ke bahan puncak. Untuk trafo arus sendiri itu lebih sedikit, karena konstruksinya juga lebih kecil. Jadi untuk inspeksi operatornya bagus enggak, ini dilaksanakan oleh operator ya. Ini secara visual, kita hanya bikin checklist, dan itu akan diisi oleh operator yang ada di gardu induk. Kemudian untuk termovisi, ini ada juga kita lakukan termovisi untuk mengecek hotspot, apakah ada di klem-klemnya, di isolator. Nah untuk shutdown-nya ini cukup ada 4 pengukuran pada saat padam. Sedangkan untuk tegangan ini juga sama, untuk in-service-nya nggak terlalu banyak ya, sama dengan untuk in-service measurement-nya juga sama dengan CT. Kemudian untuk shutdown-nya itu hanya tanah isolasi, disipasi faktor, sama rasio saja. Nah ini model di PLN, inspeksi level 1 itu inspeksi sudah ditentukan mana yang hari ini ada, sudah ada nih salah satu contoh saja. Kemudian untuk level 2 atau measurement online itu juga sudah ada, kira-kira termovisi itu dilaksanakan kapan, dan periodenya sudah kelihatan di sini. Ini yang kita patuhi. Sudah ada checklistnya, sudah ada item pekerjaannya, dan ini diatur oleh sebuah surat keputusan direksi nomor 520 tahun 2014. Nah ini juga untuk shutdown. Nah ini shutdown juga sama, apa saja yang akan diukur pada saat trafo atau peralatan itu shutdown. Di sini juga ada periodenya, ada yang kondisional, ada yang 2 tahunan. Shutdown kita
tadi korektif tidak mengikuti ini. Jadi kalau kita ketahui lakukan pemeliharaan atau servis. Nah, ini hasil termovisi seperti ini menggunakan kamera termovision, FLIR, infrared. Nah, kita kalau ada hotspot atau yang titik panas, itu Mohon maaf segera Pak, kita ini perbaiki. waktu penyampaian materinya sudah habis, mungkin bisa ditambahkan 5 menit lagi untuk penyampaian materinya. Terima kasih. Ya, tinggal 3 slide ini Mas. Terima kasih Mas Moderator. Ini adalah diagram asesmen di kita. Nanti kita kalau lebih diskusi lebih lanjut untuk ini. Kemudian ini ada normalan. Di sini itu apakah kita investigasi lebih lanjut masih bisa kita operasikan atau aset itu harus retire atau istirahat. Nah, maksudnya tidak operasi. Kalau sudah tidak dioperasikan, itu adalah sebuah keputusan di mana ada di sini faktor resiko jika itu terus dilaksanakan. Seperti itu sebenarnya secara alur proses, secara gambaran besarnya. Itu ya lebih sedikit, mohon maaf. Terima kasih dari kami, dari PLN. Saya kembalikan ke moderator. Monggo Mas. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Jamrotin atas materi yang disampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dari Bapak inginnya jawab satu-satu atau ditampung dulu pertanyaannya? Mungkin ditampung dua pertanyaan gitulah, 2 pertanyaan baru nanti kita supaya nggak terlalu terlewati banyak ya. Kalau terlalu banyak pertanyaan nanti kita terlewat terlalu banyak. Mungkin 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan pertama. Baik, kepada ketiga penanya. Monggo Mas Galang. Iya Pak, terima kasih banyak. Mohon izin ini panitia saya bertanya. Ya, dipersilakan. Oke, siap. Terima kasih Pak Jamrotin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Galang Novi Sugiana. Saya alumni Teknik Mesin Unlam angkatan 2012. Kebetulan sekarang saya bekerja di PT Surveyor Indonesia. Ini sangat ini Pak, materinya sangat berpengaruh buat saya gitu. Dan saya juga untuk ilmu di sini masih kurang. Ini ada sedikit yang perlu saya tanyakan Pak Jamrotin, mohon izin ya. Terkait proteksi di trafo. Itu kan kalau nggak salah saya sering lihat di TM atau jaringan tegangan menengah ya, JTM, itu ada penyalur petirnya. Ya. Nah, itu kan termasuk proteksi Pak ya. Maksudnya jika terjadi sambaran petir, apakah itu mempengaruhi trafo atau di trafo sebelum sampai trafo di jaringannya sudah ada proteksinya sendiri? Sementara itu dulu Pak Jamrotin. Saya agak kurang jelas juga ini di trafo, jadi saya coba bertanya di proteksi terkait penyalur petirnya yang ada di jaringan TM atau TR. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut kepada penanya kedua, dipersilakan jika ada pertanyaan.
itu ada, apakah ada proteksi petir itu di sebelah mana mungkin, sama di jaringan. Sini kebetulan saya nggak ada gambarnya, tapi bisa saya perkirakan lah kira-kira. Ini sama kok, mirip dengan ini. Nah, untuk apakah ada proteksi petir pada jaringan TM dan TR? Jadi untuk jaringan TM atau tegangan menengah yang di tiang, itu terdapat proteksi petir, itu baik di mana? Di tiang, biasanya oleh kawan-kawan distribusi itu, ada di tiang maupun di dekat trafo. Kalau di trafo itu wajib ya. Jadi proteksi petir itu wajib di trafo. Ini nggak kelihatan. Ini sebelum trafo di sini, itu di sebelah sini, itu ada namanya lightning arrestor atau untuk proteksi petir tadi. Jadi untuk proteksi jika terjadi sambaran petir di jaringan itu tidak boleh masuk ke trafo. Ini trafo akan breakdown kalau terkena sambaran petir. Makanya ada di sini. Ini nggak kelihatan, biasanya jaraknya 3 meteran ya kalau di tegangan tinggi sampai 3 meter. Dari trafo. Kalau di tegangan TM di trafo tiang itu yang paling dekat dengan trafo. Itu ada kayak kecil gitu, isolator. Nah, itu adalah LA atau lightning arrestor untuk melindungi trafo itu dari tegangan tinggi atau akibat sambaran petir. Kalau di sini sebenarnya secara teori itu semakin dekat dengan proteksi, alat yang diproteksi itu adalah semakin baik. Tapi ya biasanya karena untuk kemudahan akses dan sebagainya, biasanya ada jarak trafo itu dengan LA kalau di gardu induk. Karena kalau di gardu induk itu dari jaringan, dari SUTT, itu sudah ada pelindung petirnya sebelum masuk ke gardu induk. Jadi dari tower itu ada lightning arrestornya atau pelindung petir, pengaman petir sebelum masuk ke GI. Namun itu kalau masih lolos tidak mampu ada pengaman atau induk yang lain, ini termasuk yang paling lemah ya, termasuk yang paling lemah terhadap gangguan atau terhadap sambaran petir, termasuk yang paling lemah dibanding yang lainnya. Dibanding kayak seperti CT tadi itu lebih tahan dibanding trafo ini. Karena trafo bagiannya banyak, kompleks, sehingga itu dekat sekali dengan trafo tiang itu ada dari, kalau dilihat dari atas ya, dari konduktor atas atau dari jaringan yang atas itu yang 3 itu, kemudian nanti ada box trafo atau ada trafo di sana, nanti kan akan turun. Nah, itu ada namanya ada cat out, kemudian ada lagi bawahnya sebelum trafo itu namanya lightning arrestor atau pengaman petir. Jadi itulah yang melindungi trafo dari sambaran petir. Kalau itu nggak ada, kena sambaran petir jaringannya, trafonya dapat breakdown atau rusak. Langsung itu kalau trafo terkena sambaran, langsung kita breakdown. Dan nggak bisa dioperasikan kembali. Mungkin itu dari ini, Mas Galang. Baik Pak, artinya kan jika ada hubungan arus pendek itu sebelum sampai ke trafo sudah diproteksi duluan dengan proteksi-proteksi lain gitu Pak ya, maksudnya Pak ya? Ya, jadi sedikit berbeda Mas antara petir sama hubungan arus pendek. Jadi kalau petir itu memang terkena sambaran petir itu over voltage ya, tegangannya lebih dari tegangan operasinya. Katakanlah tegangannya hanya 20 kV TM, 20.000 volt, itu bisa sampai 50 kV gitu di situ karena sambaran petir tadi. Nah, itu yang diamankan. Kalau untuk arus pendek itu ada juga pengamannya, ada namanya fuse, itu juga diamankan sehingga trafonya juga aman. Sama. Jadi berbeda saja jenisnya karena peruntukannya juga berbeda.
Seperti itu. Oke, siap. Berarti kalau untuk yang fuse tadi itu kan termasuk proteksi. Artinya untuk proteksi yang semisalkan kabel tanpa isolasi. Nah, itu kan kabel tanpa isolasi itu jika terkena pohon, biasanya ada pohon-pohon tinggi, Pak ya, otomatis daerah situ akan mati gitu, betul, Pak? Iya. Jadi kalau kabel tanpa isolasi itu katakanlah terkena pohon, biasanya kan ada bunyi ledakan ya, meledak, dak, dak, ya. TM atau 20 kV itu ada dibagi seksi-seksi. Seksi-seksi proteksi maksudnya terhadap seperti pohon tadi. Jadi bisa juga nanti dia akan trip atau pengamannya bekerja di gardu induk. Nah, itu bisa juga. Sehingga yang padam akan jauh lebih banyak. Tidak hanya yang di dekat pohon saja. Bisa satu jalur itu bisa padam semua. Karena memang proteksi yang di pangkalnya yang bekerja. Siap. Oke, Pak. Sementara itu terima kasih. Untuk selanjutnya nanti bisa WA, boleh Pak ya? Kira-kira? Boleh. Siap. Boleh. Terima kasih Pak Jamrotin. Terima kasih panitia. Terima kasih Mas Galang. Ya, untuk penanya kedua dipersilakan. Mungkin sudah sampai dibuka atau belum ya? Soalnya tadi internet di rumah lagi ganggu, masuk lagi. Ya, oke. Monggo. Oke, mohon maaf ya Pak. Terus terkait ini, mungkin ini Pak, di kita kan ada penelitian tentang ini fluida pendingin untuk apa, material-material seperti pendingin trafo dan lain-lain. Saya juga belum tahu nih sebenarnya fluida-fluida di pendingin trafo itu apa jenis sampai dengan karakteristiknya itu seperti apa ya Pak? Terus kemudian apakah sudah ada riset kerjasama Pak antara PLN barangkali dengan pihak akademisi untuk melakukan penelitian untuk meningkatkan ini efektivitas dan efisiensi untuk sistem pendinginan di baik itu di trafo atau di sistem jaringan PLN Pak? Mungkin itu saja dulu Pak. Baik. Bisa diterima ya Pak, bisa ditangkap. Oke. Baik, langsung saja saya tanggapi ya. Nah ini, baik Pak Heri, terima kasih. Sangat menarik pertanyaannya, sama dengan tadi Mas Galang. Jadi kita ada minyak di trafo itu ada minyak itu sebagai utamanya adalah sebagai media isolasi. Namun itu juga sebagai fungsi sekunder atau fungsi kedua adalah pendingin. Karena apa? Karena kalau tidak bisa mendinginkan itu juga apa namanya itu asiditinya sudah di atas standar. Nah, itu mempengaruhi kinerja secara keseluruhan trafo itu sendiri. Baik dia sebagai media isolasi, baik juga sebagai media pendingin ya, sebagai media pendingin. Itu sangat-sangat mempengaruhi seperti trafo kita yang ada di Barabai, gardu induk Barikin, itu cukup tinggi asid number-nya atau asiditinya, dia turun kapasitasnya, trafo itu menjadi hanya sekitar 80% saja sudah temperaturnya sudah over temperatur. Temperaturnya sudah tinggi sekali, minyak itu sudah tidak bisa dipakai untuk mendinginkan. Itu sudah kipas sudah jalan semua,
radiator sudah kita periksa jalan semua, namun ternyata tidak mampu untuk mendinginkan trafo itu sendiri. Nah, untuk berikutnya pertanyaan kedua, yaitu apakah sudah ada kerjasama dengan lembaga universitas. Untuk di Kalimantan, untuk fluida ini ya terutama, untuk di Kalimantan Selatan, Pak Heri, terus terang kita belum ada penelitian terkait fluida ini. Nah, ini juga belum ada kayaknya yang selama saya tugas, mungkin karena langsung kena pandemi ya, itu belum ada juga yang melakukan mungkin tugas akhir mengambil data-data seperti itu di kita. Apakah ada pengaruh dari fluida ini, dari karakteristik yang bergerak ini juga pengaruh di sisi fluidanya dalam mendinginkan. Kalau dalam mendinginkan kami tidak bisa memeriksa itu, Pak. Kami tidak memeriksa itu. Kami yang kami periksa hanya ini saja, secara kimiawi ini apakah tingkat keasamannya seperti apa dan sebagainya. Cuman secara historical itu kalau keasamannya tinggi itu juga belum pernah melakukan penelitian sampai sejauh itu gitu. Seberapa besar sih pengaruhnya, seberapa besar sih ininya, kalau water content-nya tinggi itu seberapa besar sih pengaruhnya terhadap pendinginan, terhadap dari sisi fluidanya itu sendiri. Nah, kita tidak ini, paling ada treatment-treatment yang sudah di-guidance dari pabrikan maupun dari itu yang paling itu yang kita laksanakan sesuai guidance. Kalau dengan ini memang belum. Kita open aja sebenarnya Pak Erik kalau mau mengambil data atau mau kerjasama seperti apa, karena kita dengan Unlam kan sudah ada MOU ya, MOU untuk kerjasama baik itu penelitian, pengukuran atau CSR dengan masyarakat. Sehingga saya ada MOU-nya antara PT PLN unit induk pembangkitan dan penyaluran dengan Universitas Lambung Mangkurat. Kebetulan saya juga hadir waktu di Banjarmasin waktu itu ke sana untuk penandatanganan MOU itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya, seperti mungkin nanti kita tindak lanjuti dengan pembuatan ini Pak, MOA Memorandum of Agreement sama ini PKS, perjanjian kerjasama. Kalau tadi informasi dari Bapak sudah ada MOU antar universitas dengan PLN ya Pak. Ya, mungkin sudah nanti ada. Dari Prodi Teknik Mesin, baik itu nanti ada mahasiswa yang kerja praktek atau penelitian di sana. Baik, itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Heri. Baik, untuk pertanyaan terakhir kepada para peserta dipersilakan jika ada pertanyaan. Jika tidak ada, maka akan kita tutup. Ya, kepada para peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, Mas. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azlan, mahasiswa Teknik Mesin Angkatan 19. Izin bertanya kepada Bapak Direktur terkait ini ya Pak, tadi
Bapak ada membahas terkait sistem pendingin. Nah, yang kita ketahui secara umum, fungsi dari sistem pendingin itu adalah untuk menjaga kestabilan ini, Pak. Menjaga kestabilan alat dalam bekerja. Nah, tadi Pian juga ada menyinggung terkait tangki conservator. Yang lo ingat yang fungsinya tuh sebagai ini, untuk menjaga ini, untuk menjaga pemuaian ya Pak, kalau nggak ada salah tadi. Karena ulun satunya. Nah, apakah tangki tersebut, apakah maksudnya hubungannya dengan sistem pendingin Pak? Apakah ketika sistem pendingin tidak bekerja dengan baik, maka ini fungsi dari tangki konservator tersebut sebagai antisipasi ketika sistem pendingin tersebut tidak bekerja dengan baik Pak? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Oke, baik. Saya share lagi. Baik, seperti ini ya. Ini adalah bentuk ini Mas, bentuk konservator. Jika secara fungsi utama memang untuk pemuaian pada saat temperatur naik. Pada saat temperatur naik itu minyak akan memuai, makanya biasanya kita jaga volume tidak boleh full, sehingga itu jika ada pemuaian itu tidak sampai keluar ke meluap gitu ya. Ini memang juga ada, jadi ada juga pengaman untuk keluarnya jika memang full sekali. Jadi kita jaga biasanya pada saat operasi awal itu kita jaga di sisi ini untuk levelnya, di sini ada oil indikatornya itu kita jaga di 50%. Ini selain untuk tempat memuai, ini sebenarnya untuk cadangan jika terjadi tiba-tiba mungkin dengan beroperasinya bertahun-tahun itu ada kebocoran gasket atau seal, itu bocor di main tank, itu kan agak susah diperbaiki ya karena tekanan di situ tinggi, kemudian trafo juga tidak bisa off karena harus melayani pelanggan. Nah itu konservator inilah fungsinya untuk itu juga salah satunya sebagai cadangan minyak kita ada di sini. Jika terjadi memang kebocoran kecil itu minyak yang ada di konservator ini akan mengisi main tank atau transformer tank ini sendiri. Sedangkan dengan sistem pendingin di trafo betul-betul mengandalkan radiator saja, Mas. Jadi ini adalah sistem pendingin dan semuanya adalah sama, modelnya adalah radiator. Hanya mengandalkan ini untuk pendinginan trafo. Radiator ini ada yang menggunakan kipas, ada yang tidak menggunakan kipas. Ini yang onan, yang alami. Jadi hanya seperti ini saja. Nah, dari beberapa tipe pendingin itu ada yang menggunakan kipas tadi seperti ada di gambar trafo. Jadi ini adalah mengalir natural. Kemudian ini dikipas supaya dinginnya lebih cepat. Namun ada juga yang alirannya ini dibantu oleh pompa. Jadi di sini dipasang pompa di dua sisi radiator. Tadi tetap menggunakan radiator. Di sini dipasang pompa, kemudian dialirkan lebih cepat. Dan kipasnya biasanya jauh lebih besar. Terus ada juga yang menggunakan air. Air itu ini pipanya diperpanjang, radiatornya ini direndam dalam air. Direndam dalam air ini ada beberapa modifikasi untuk mempertahankan kinerja trafo karena untuk menggantikan juga sangat mahal ya. Trafo itu barangnya, jadi untuk mempertahankan kinerja ada juga sempat dimodifikasi seperti itu untuk sistem pendinginnya. Jadi diperpanjang radiator itu dan ini direndam di dalam air. Airnya juga disirkulasi. Jadi menggunakan dua sistem pendingin, menggunakan air, kemudian ini juga dipompa sehingga mirip sama sama mesin yang menggunakan pendingin air bukan udara ya, air ya. Seperti itu. Kalau dengan konservator sebenarnya enggak hanya pemuaian saja, pemuaian akibat temperatur. Sedangkan untuk menurunkan temperatur sendiri itu memang
sangat-sangat mengandalkan radiator. Kalau radiator sudah tidak mampu, ya itu tadi salah satunya dimodifikasi. Kalau enggak, ya kita harus batasi load dari trafo itu sendiri. Katakanlah kita hanya load maksimal 80% dari kapasitas. Jadi itu mengalami derating akhirnya peralatan atau trafo itu. Kalau dari sisi pendinginnya tidak bagus. Mungkin seperti itu gambarannya. Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Terima kasih Mas Aslan. Ya, dipersilakan. Ya, kepada Bang. Monggo Mas Taufik. Saya Taufik Irfansyah dari Teknik Mesin 2017 Pak, yang kebetulan akan segera lulus dari perkuliahan. Yang ingin saya tanyakan Pak, untuk misalkan kami ini ingin bekerja di pada PLN, untuk S1 ini untuk penempatan itu nanti di mana ya Pak? Dan untuk skill atau keterampilan khusus yang perlu kami persiapkan untuk bekerja di sana, bagaimana Pak? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sebenarnya kemarin di ini juga ya di untuk teknik mesin memang, tapi tidak menutup kemungkinan ya, karena semua itu bisa dipelajari sih, semua itu bisa dipelajari. Untuk teknik mesin itu kebanyakan masuk di awal itu rata-rata ada di sisi pembangkitan. Pembangkitan di sini ada di Asam Asam, Barito. Kalau di Kalimantan Asam Asam, Barito, dan Pulang Pisau, Kaseteng itu sama Bangkanai. Itu ada di 4 lokasi itu. Dibanyakan untuk mesin akan di pembangkitan, karena memang secara engineering adik-adik dari mesin itu ya secara ilmu akan banyak di sana akan akselerasinya lebih cepat sebenarnya. Akselerasi dalam artian karena apa yang dipelajari di kantor itu apa namanya ini ya sama lah, sejurusan gitu. Nah, apa yang perlu disiapkan sebenarnya sih, yang kalau dari perusahaan atau seperti PLN ini yang saya tahu, yang saya amati itu yang kecepatan penyesuaian. Bagaimana cepat menyesuaikan itu yang pertama. Terus bagaimana cepat belajar dan kemauan untuk belajar itu sih. Karena kan tidak semua itu diajarkan di perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi kan saking ilmu itu kan luas ya. Tidak semuanya ini kan di perguruan tinggi juga yang ada di lapangan. Ya ada di lapangan, ada juga di perguruan tinggi. Sebenarnya ada sih, cuman kadang-kadang implementasi atau bentuknya itu sedikit berbeda, walaupun teorinya sebenarnya benar sama. Yang kita terima saat kuliah itu sebenarnya ada di kejadian, memang di pekerjaan itu ada gitu, ada di pekerjaan itu ada. Biasanya kalau skill dan sebagainya ya itu tadi sebenarnya lebih ke belajar sih, lebih ke adaptasi. Di situ adaptasi, kemauan belajar yang tinggi, karena yang dihadapi selalu berubah, berganti. Kadang-kadang kalau yang lama-lama mungkin terekod, nah itu harus belajar apa yang historical kayak mesin ini apa saja. Nah seperti itu sih, lebih ke sana sih Mas. Kalau kemampuan dari sisi engineering dan sebagainya untuk lulusan S1 kadang-kadang ya kita anggap cukup, tinggal dari ininya saja, dari kemauan sama fighting spiritnya pada saat di lapangan, karena di situ juga diuji tidak hanya kemampuan teknis, kemampuan non teknis juga ada di sana.
Begitu juga dengan teknik kimia, di sini yang lain ya, teknik kimia. Nah, untuk teknik sekalian saja ini saya sampaikan, untuk teknik kimia memang tidak banyak secara populasi di PT PLN, ada tapi tidak banyak. Banyak di pusat-pusat penelitian, kawan-kawan dari teknik kimia maupun kimia murni, itu di risetnya PLN, itu di PLN Puslitbang, itu ada beberapa, memang mereka orang kimia, kemudian ada di lab-labnya minyak, itu orang kimia juga. Kemudian ada di pembangkit. Ya, yang saya tahu di Asam-Asam itu ada beberapa. Itu anak dari teknik kimia. Jurusan teknik kimia ada. Memang kalau pembangkit itu kan juga ada yang mengurusi masalah pendingin dan air demin. Air untuk pendingin. Nah, itu juga ada proses-proses kimia yang diperlukan di sana untuk menjaga kualitas air itu. Karena kan yang digunakan adalah air sungai atau air laut. Mungkin itu dari ini gambaran yang pengalaman saya ya, seperti itu. Ya, gimana Bang Taufik atas tanggapannya? Baik, mungkin sudah jelas Pak, sangat jelas Pak. Terima kasih atas sharing-sharingnya Pak. Sama-sama Mas Taufik. Baik, mengenai pertanyaan Bang Taufik tadi akan menutup sesi tanya jawab kali ini. Sebelum kita menutup acara kita kali ini, kita akan ke sesi dokumentasi terlebih dahulu. Diharapkan kepada para peserta untuk on-cam. Ya, kepada sesi dokumentasi dipersilakan. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Mohon maaf Pak, untuk PPT-nya apakah bisa di-share buat peserta? Bisa Mas, nanti saya share lewat Mas siapa yang menghubungi saya ya. Atau di-share di chat. Terima kasih Pak. Saya share di chat ya Mas. Demikian rangkaian kegiatan kuliah tamu pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan.